Semoga semuanya kondisinya sehat-sehat saja ya. Baik, ini di awal kuliah ini ada trouble sepertinya di MS Team, sehingga kalian semua terlempar ya dari kelasnya gitu. Saya dengar kalau di kasus lain, di kelas lain tuh kasusnya beda, dosen yang terlempar. Ini jadi nggak tahu kenapa begitu ya, tapi yang mudah-mudahan nih yang terlempar bisa segera bergabung begitu. Baik, kita akan segera mulai kuliah kita ya. Sebelumnya saya akan share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, di sini adalah jadwal perkuliahan kita gitu ya. Di sini kita kelas 02 itu kelas reguler ya, berarti di kolom yang ketiga begitu ya. Jadi Anda bisa lihat untuk beberapa pertemuan ke depan ya, ini adalah topik yang akan kita bahas ya. Jadi untuk hari ini kita mulai masuk ke force system. Kemudian pekan depan masih sedikit menyinggung tentang force system dan Newton law ya. Lalu pekan depan kita juga akan mulai masuk ke pembahasan free body diagram, keseimbangan titik ya, kemudian keseimbangan benda begitu. Terus mempelajari tipe-tipe tumpuan ya. Kemudian kita mencoba menganalisis keseimbangan dari satu benda kaku ya, benda tegar atau rigid body. Nah, kemudian barulah kita akan mulai masuk ke struktur trasis ya. Cukup banyak ini trasis ya. Nanti ada beberapa metode yang akan kita gunakan untuk menghitung gaya-gaya yang bekerja ya pada struktur trasis ini. Setelah itu baru akan dilakukan UTS. Jadi kalau kalian bisa lihat, perkiraan UTS itu di akhir Februari atau di awal Maret ya. Jadi silakan ya kita siapkan diri kita gitu ya masing-masing untuk supaya dapat hasil yang terbaik ya. Kemudian di di selanjutnya seperti ini ya, kita akan mulai masuk pembahasan frame and machine. Ini sebenarnya bagian dari struktur juga begitu. Jadi struktur itu ada istilah struktur trasis, ada struktur frame dan ada machine. Apa bedanya di antara ketiga itu nanti akan kita bahas ya. Kemudian mulai masuk ada distributed forces ya. Bagaimana nanti menghitung begitu ya reaksi-reaksi gaya-gaya reaksi gitu ya pada struktur yang diberikan distributed forces. Nah, kemudian selanjutnya mulai kita akan masuk ke internal forces, bagaimana kita menghitung gaya dalam. Nah, setelah itu nanti di awal ya mungkin pekan kedua April Anda akan mengikuti UTS 2 ya. Dan terakhir ini ya, nah Anda akan mulai masuk ke friction force ya. Gaya gesek. Ini ada hari libur di sini 1 hari ya. Kemudian aplikasi dari gaya gesek dan jika sempat akan masuk ke virtual work. Tapi ini hanya tambahan saja ya, tidak diujiankan ya. Virtual work ini sebenarnya tidak masuk ya di dalam silab kurikulum begitu. Karena biasanya juga nggak kekejar nih biasanya gitu. Nah, ini jika ada sisa waktu saja gitu, atau mungkin ini diganti dengan review ya. Kemudian yang terakhir adalah UAS. Jadi bahan UAS itu apa? Bahan UAS itu semuanya ya, dari awal sampai akhir. Ya, sedangkan UTS 2 itu bahannya ini aja, frame and machine dan internal forces. UTS 1 bahannya sampai trasis ya. Seperti itu. Baik. Saya akan share lagi yang lain sekarang. Ini
masih ada yang ketok pintu nih sebentar ya. Oke. Baik, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Baik, di sini kita akan mulai masuk ke pembahasan sistem gaya, ya. Nah, di sini kalau Anda lihat foto ini, ya, ini tampak apa namanya alat ya untuk mentransportasikan gelondongan kayu begitu ya, untuk memindahkan dari satu tempat ke tempat lain ya. Dan sistemnya ini selain ada sistem hidrolik ya untuk mencengkram kayu itu, nah, dia ditopang oleh sistem kabel ya, dengan sistem kabel ya. Nah, itu Anda bisa lihat tentunya di situ nanti ada garis-garis gaya ya yang bekerja pada sistem tersebut begitu ya. Nah, ini nantinya tentunya ada resultant forces ya, gaya resultan ya, dari sekian banyak gaya yang bekerja gitu. Dan kabel ini tentunya nantinya akan ditahan oleh struktur itu di atasnya itu. Nah, struktur di atasnya itu bisa dimodelkan sebagai struktur trasis ya, trasis, batang trasis, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga mirip ya, dari parachute ya. Di sini kabel-kabelnya itu, tali-talinya itu membentuk sistem gaya concurrent. Concurrent itu artinya dia menuju kepada satu titik ya, pada satu titik yang sama. Oke, baik. Di sini kita akan mulai dari gaya begitu ya. Gaya itu apa? Ya. Gaya itu adalah aksi ya yang diberikan ya terhadap suatu benda ya, kira-kira seperti itu. Ya. Atau dari suatu benda terhadap benda lain. Oke. Nah, dia merupakan besaran vektor ya. Jadi Anda ingat ya tentang vektor ya. Jadi vektor itu memiliki arah dan besaran ya. Jadi gaya itu adalah salah satu bentuk vektor ya. Jadi dia punya arah dan punya besaran. Oke. Nah, penjumlahan menurut hukum jajaran genjang bisa menggunakan hukum ini, hukum jajaran genjang untuk penjumlahannya. Jika misal pada satu titik gitu ya, atau pada satu benda itu diberikan gaya-gaya gitu, beberapa gaya. Nah, itu kan gaya-gaya itu apa namanya, jika kita ingin menghitung resultannya gitu ya, nah itu bisa dijumlahkan ya, dengan diantaranya mengikuti hukum jajaran genjang. Oke, di sini ada gambar apa namanya, sebuah gaya ya yang diberikan pada bracket ya. Ini adalah bracket ya, ini adalah bracket ya. Nah, di sini bracketnya itu ya terikat pada dinding ya, dan kemudian itu dia menahan gaya yang diberikan oleh kabel ya. Oke. Kabelnya itu memiliki gaya tarik ya sebesar P ya. Nah, Anda perlu ingat bahwa kabel itu hanya bisa memberikan gaya tarik ya. Dia tidak bisa memberikan gaya tekan ya. Seperti itu. Ya, jadi kalau ketika ada kasus suatu gaya yang diberikan oleh kabel, nah itu pasti gaya tarik, tidak mungkin gaya tekan. Ya. Nah, gaya yang bekerja pada bracket tersebut dapat diidealisasikan sebagai satu gaya P ya di sini yang memiliki arah tertentu dan besaran tertentu. Karena tadi gaya itu adalah vektor ya, besaran vektor. Karena itu dia punya arah dan besaran begitu ya. Nah, pengaruh gaya P ya pada bracket itu tergantung dari 3 hal.
Pertama, besarnya P itu sendiri. Kedua, sudut theta, dalam arti itu kan terkait dengan gaya sebagai sebuah vektor ya. Jadi artinya tergantung dari besarnya dia dan tergantung dari arahnya. Ya. Nah, kemudian point of application-nya, gitu, posisi titiknya, gitu, di mana gaya tersebut diberikan, ya, seperti itu. Ya, jadi deskripsi suatu gaya itu mencakup 3 hal setidaknya: besarnya, arahnya, dan titik kerjanya. Ya. Ya. Jadi bagaimana nanti benda itu memberikan respon terhadap gaya yang diberikan, itu tergantung dari besarnya gaya itu, arahnya gaya itu, dan titik kerja gaya tersebut. Ya. Jadi ketika salah satunya berbeda, maka responnya pun akan berbeda. Ya, seperti itu. Jadi responnya pun mengikuti respon dari benda yang diberikan gaya, itu mengikuti 3 hal ini. Ya. Baik. Nah, kemudian terkait dengan gaya, masih terkait dengan gaya. Gaya itu bisa diklasifikasikan menjadi 2, yaitu gaya luar yang pertama, dan yang kedua itu adalah gaya dalam. Ya. Gaya luar itu adalah gaya yang diberikan pada boundary ya dari suatu benda, begitu ya. Ya, gaya luar itu. Ya, pada boundary atau permukaan katakanlah ya dari suatu benda itu adalah gaya luar. Ya. Ya, jadi gaya luar ini bisa berupa gaya aksi, ya, dan juga gaya reaksi. Oke, bisa dipahami ya, gaya itu ada gaya aksi dan juga gaya reaksi. Oke, misalkan ini saya gambar ya, misalnya di sini ada balok ya, kemudian ini adalah lantai, gitu ya. Kemudian misalkan ini masih di bumi ya, dia memiliki percepatan gravitasi ya, gravitasi ya. Nah di sini maka ada namanya body force. Nanti kita akan bahas ya body force ya. Maka ada yang namanya gaya berat, W misalnya ya. W itu adalah gaya berat. W ini dalam hal ini dalam konteks ini adalah gaya aksi. Ya. Gaya aksi yang itu adalah gaya yang diberikan pada satu benda. Gitu kan ya. Dengan sengaja gitu ya, dari gaya luar yang diberikan ya dengan sengaja. Nah, kemudian jika kita tengok balok ini, ya, balok ini kan dia berada di atas, katakan di atas lantai, gitu ya. Kalau tidak ada lantai, maka balok ini akan terus jatuh ke bawah, begitu kan ya. Nah, namun karena dia ditahan oleh lantai, maka ya, lantai akan memberikan gaya reaksi pada balok tersebut. Sehingga pada balok akan muncul gaya reaksi dari si lantai itu. Ya. Jadi kalau lantainya kita hapus nih, kita hapus, maka di sini lantai itu kita gantikan ya dengan sebuah gaya reaksi, begitu. Ya. Nah ini adalah R ini adalah gaya reaksi yang diberikan lantai terhadap balok itu, gitu ya. Yang besarnya dalam konteks ini sama dengan W, karena kondisinya dalam kondisi setimbang, dia diam, tidak bergerak, begitu. Ya. Tapi nanti kita akan bahas masalah kesetimbangan itu nanti belakangan. Oke. Nah demikian juga ada contoh ini di gambar figur ini 22 ya. Ini sebenarnya adalah contoh prinsip transmissibility ya, bahwa gaya itu dapat dipindahkan pada garis gaya yang sama, gitu. Jadi misalkan ini contoh gaya itu sebenarnya diberikan pada titik A misalnya, gitu ya, pada titik A. Nah ini gaya itu bisa dipindahkan sepanjang masih segaris dengan garis gaya tersebut. Jadi gayanya ini bisa dipindahkan seolah dia bekerja di B. Ini adalah prinsip
prinsip of transmissibility. Oke. Nah, kalau dalam kasus ini Anda bisa lihat ya, balok ini ditahan atau diikat pada tumpuan di O dan di C. Di C ini roller, di O itu pin. Ya. Kalau tidak ada tumpuan, maka kemungkinan besar balok ini bisa bergerak, bergeser, ya. Jika tidak ada tumpuan, ya, dia bisa bergeser, bergerak. Oke. Namun karena ada tumpuan yang mengikat balok tersebut, maka balok ini tidak jadi bergeser. Nah, artinya ada apa? Artinya di sini tumpuan tersebut memberikan reaksi terhadap gaya yang diberikan pada benda itu. Gitu. Karena benda ini punya kecenderungan untuk bergerak, ya kan, karena adanya gaya P. Tapi dia ditahan oleh tumpuan itu. Karena itu istilah tumpuan memberikan gaya reaksi yang sebenarnya melawan dari kecenderungan pergerakan benda itu. Begitu kira-kira ya. Jadi ada aksi, ada reaksi. Ya, selalu seperti itu. Ketika ada aksi, pasti ada reaksi. Ya. Baik. Nah, kemudian yang kedua itu ada gaya dalam. Kalau gaya luar itu gaya yang bekerja pada luar benda, ya, katakanlah di permukaan benda. Sedangkan gaya dalam itu adalah gaya yang bekerja di dalam benda itu. Ya. Jadi ketika suatu benda diberikan gaya, ya, maka jika kita melihat ke dalam benda itu, ya, ke dalam isinya, istilahnya ke dalam benda itu, maka di dalam itu akan ada efek, ya, dari sebagai respon dari gaya luar yang diberikan, begitu. Nah, itu adalah gaya dalamnya. Ya. Jadi misalkan ini ada apa? Suatu benda kotak, ya, dia itu ditarik, ya, oleh gaya P misalnya yang sama besar, sehingga akhirnya dia dalam kondisi diam, begitu. Maka kondisi di dalam kotak ini, dia akan merasa seolah dia ditarik begitu, ke kanan dan ke kiri. Nah, karena itu pasti di dalamnya itu ada gaya dalam yang bekerja, ya, istilahnya. Ya, kalau misalnya kita potong secara virtual, ya, maka di dalam si kotak ini akan muncul gaya dalam, ya. Gaya dalam, ya, sebagai respon dari gaya luar P ini, seperti itu. Jadi arah dari gaya dalam ini itu tergantung dari arah gaya luar yang diberikan, seperti itu. Gitu. Nah, ini istilahnya namanya gaya dalam, ya. Nah, gaya dalam ini nantinya akan menimbulkan yang namanya regangan dan juga tegangan. Gitu. Jadi ketika misalnya kotak ini ditarik, ya, tadi dengan gaya P, kotak ini akan merasakan dia itu seolah ditarik ke dalamnya itu. Nah, itu adalah gaya dalam yang dirasakan, ya, oleh kotak itu, dan itu akan menimbulkan regangan dan tegangan. Dia akan meregang, memanjang dalam konteks ini, ya, dan nanti akan timbul tegangan di situ. Oke, tapi kita tidak akan membahas konsep regangan dan tegangan di statika ini. Kita akan bahasnya itu nanti di mekanika kekuatan material. Itu mata kuliah semester depan, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, jadi kita hanya sekedar membahas bahwa ini ada gaya dalamnya, begitu, ya. Baik. Nah, di sini pada rigid body atau benda tegar, gaya luar dapat dipindahkan sepanjang satu garis. Nah, kita tadi udah bahas, ya, principle of transmissibility. Di sini vektor diperlakukan sebagai vektor luncur atau sliding vector. Nah, prinsip ini dapat dipakai hanya pada kondisi benda tegar dan dipakai untuk menentukan hubungan antara gaya aksi reaksi. Hanya itu saja, ya. Begitu. Oke. Nah, karena mekanika struktur atau statika struktur membahas kekakuan benda tegar, maka hampir semua gaya-gaya diberlakukan sebagai vektor luncur. Jadi sepanjang bendanya itu benda tegar, benda kaku atau rigid body, kita bisa memperlakukan gaya itu sebagai vektor luncur, sliding vector. Ya.
Jadi dia bisa dipindahkan sepanjang garis gaya itu. Baik ya, kita lanjut ya. Sebentar saya cek dulu ada yang masuk lagi nggak nih. Ada yang mau masuk lagi. Bentar. Oke. Kita lanjut ya. Nah, kemudian ini klasifikasi gaya ya. Jadi ada gaya kontak, itu terjadi karena kontak langsung dua benda. Ada body forces ya. Seperti tadi gravitasi itu body forces ya. Terjadi karena aksi jarak jauh atau remote action ya. Misalnya gravitasi, magnet ya, dan seterusnya. Ya. Jadi paham ya kalau tadi contoh lantai gitu ya dengan balok di atasnya, ini gaya kontak forces gitu. Ya. Nah, kemudian ada juga dari segi sebaran dari gaya yang diberikan, ada yang namanya gaya terkonsentrasi atau concentrated force ya, di mana luas area tempat gaya bekerja itu cukup kecil terhadap dimensi lain benda itu. Sehingga kita bisa idealkan itu sebagai gaya terkonsentrasi. Misalkan apa? Misalkan Anda berdiri nih di atas lantai. Ya. Ya, Anda berdiri di atas lantai ya. Nah, kaki Anda ya, kaki Anda kan sebenarnya bukan titik ya, bukan jarum ya. Tapi kaki Anda itu kan memiliki luasan, ya kan? Luasan. Namun, ya, jika kita bandingkan luasan kaki itu terhadap postur tubuh Anda, ya, nah itu sangat kecil kan. Panjang telapak kaki Anda dibandingkan dengan tinggi Anda misalnya, kan sangat kecil. Nah, itu bisa diidealkan sebagai gaya terkonsentrasi. Jadi seolah nantinya gaya yang tertransfer ya dari tubuh Anda menuju lantai itu seolah itu melewati satu garis ya. Jadi istilahnya nanti menjadi concentrated forces ya, seperti itu. Oke, nah kemudian kebalikannya dari gaya terkonsentrasi adalah gaya terdistribusi ya, atau distributed forces ya. Jadi gaya bekerja pada suatu bidang atau volume ya, pada satu area atau satu volume ya. Contoh gaya berat terdistribusi pada seluruh volume benda. Ya, meskipun demikian, gaya berat tak perlu digambarkan sebagai gaya terkonsentrasi pada titik berat benda. Ya, ya misalnya gaya terdistribusi itu ya misalnya ini nih kotak ini nih ya. Ya kotak ini nih. Sebenarnya ini gayanya itu terdistribusi. Gaya beratnya itu terdistribusi ya. Ya kan? Tapi dia seringkali ya diidealkan sebagai gaya terkonsentrasi. Ini ya yang mewakili gaya beratnya itu. Tapi sebenarnya itu terdistribusi pada lantai, ya kan? Kemudian juga kalau bisa Anda lihat kalau untuk dalam bentuk volume, contohnya ini ya dam ya, bendungan ya, bendungan. Nah, bendungan itu kan menahan gaya hidrostatis ya dari airnya ya pada dinding bendungan itu. Ya, itu kan volume ya. Seperti itu contohnya. Oke, lanjut ya. Nah, ini terkait dengan penjumlahan gaya di sini mengikuti hukum jajaran genjang paralelogram ya. Jadi misalkan ada gaya F1 dan gaya F2 dan kedua gaya itu bekerja pada titik yang sama ya. Maka untuk mencari resultannya ya dengan hukum jajaran genjang. Rasanya udah dipelajari di SMA ya. Jadi ada F1, F2. Jadi kita tarik garis yang sejajar gitu kan ya dengan masing-masing gaya. Kemudian di titik potongnya itu kemudian kita tarik garis ya dari originnya sampai ke titik potong itu. Maka itu adalah resultannya ya. Atau jika tidak melewati itu satu titik ya kita teruskan ininya perpanjang sampai dia memotong pada titik potong yang sama ya.
Kemudian barulah kita gunakan pendekatan yang sama, jajaran genjang tadi ya. Panjangnya ini berapa, gambarkan, panjang yang ini berapa, gambarkan. Kemudian dibuat jajaran genjangnya. Ya. Kemudian yang berikutnya dengan aturan triangle, ya, aturan segitiga. Ya. Jadi misalnya tadi F2-nya itu di sini ya. Nah, F2-nya itu kita geser. Ya. Tadi misalnya F2-nya di sini misalnya ya. Kita geser ya ke ujung, dimulainya dari ujung F1 gitu. Ya, seperti itu. Nah, dia pasti akan membentuk close loop ya, close loop. Ya, kalau dia dalam kondisi setimbang, maka dia akan membentuk close loop. Close loop itu apa ya? Ini tertutup ininya ya. Nah, di sini adalah resultannya. Ya, seperti itu. Dari origin menuju end ya. Nah, ini yang jika dipindahkannya seperti ini ya. Misalnya F1-nya itu di ujung dari F2. Itu bisa juga. Ya, jadi di sini intinya kita mendapatkan vektor resultannya, yaitu besar resultan dan arahnya. Ya, tapi ini point of application-nya jadi beda ya. Tapi yang kita dapat di sini hanya vektor gayanya saja. Ya. Oke, ya ini penjumlahan yang bentuk lain ya. Nah, kemudian ini misalnya kita lihatnya two dimensional force system. Ya. Nah, ini kita bisa juga memproyeksikan begitu ya, dari satu vektor itu menjadi rectangular components. Ya, sebenarnya vektor itu bisa dikonstruk ya sebagai penjumlahan unlimited vektor ya. Bisa saja misalnya ini F ya. Ini sama dengan penjumlahan dari F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5 baru seperti itu ya. Jadi bisa unlimited ya sebenarnya yang membentuk satu vektor itu ya. Tapi di sini kita pakai pendekatan sebagai rectangular component. Ini akan menyederhanakan ya, menyederhanakan vektor itu, yaitu dengan cara memproyeksikan vektor itu ke dalam komponen arah X dan komponen arah Y. Oke. Maka di sini diwakili oleh Fx dan Fy. Oke. Bisa dipahami ya ini ya. Nah, kemudian di sini ada unit vektor I dan unit vektor J. Ya, unit vektor I itu searah dengan sumbu X, unit vektor J searah dengan sumbu Y. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat sebagai vektor, maka F ini sama dengan Fx plus Fy. Di mana Fx ini adalah vektor dalam arah X, Fy ini adalah vektor dalam arah Y. Ya. Nah, namun jika itu direpresentasikan dalam unit vektor I, maka di sini Fx-nya menjadi skalar ya, Fy-nya juga skalar. Ya. Karena unit vektornya di I dan di J itu. Ya. Nah, berapa Fx sebagai skalar, satuan skalar itu adalah F cos theta dan Fy itu adalah F sin theta. Ya. Ini adalah skalarnya, ya, skalar. Oke. Resultannya di dalam skalar adalah ini. Sudutnya adalah ini. Arcus tangen Fy per Fx. Oke. Bisa dipahami ya ini ya. Ini hanya mengulang saja sebenarnya ya. Nah, ini reference axis. Ini sebenarnya terserah kita ya. Mau menggunakan reference axis yang mana begitu ya. Yang sifatnya lokal atau global boleh silakan ya. Misal contohnya di sini. Saya mau reference axisnya lokal, ini X itu ke sini misalnya. Y-nya ke sini. Ya boleh-boleh saja ya. Ya, jadi nanti Fx itu merupakan F sin beta dan Fy sama dengan F cos beta. Nah, tapi boleh nggak saya ininya di sini? Boleh aja. Nih yang kedua nih, X-nya seperti ini, Y-nya seperti ini. Silakan. Ya. Ya dan seterusnya. Oke. Nah, ini penjumlahan vektor dengan rectangular komponen. Oke ya. Jadi di sini ada penjumlahan vektor ya, di mana resultannya
adalah ini F1 ya ditambah F2. Oke, ya. Dimana F1 itu dia punya komponen F1XI plus F1Y. Ini adalah komponen F1X-nya. Ya. Ini adalah komponen F1Y-nya. Oke. Kemudian untuk vektor F2, dia punya komponen F2X. Ya, ini. Dan dia punya komponen F2Y. Oke. Bisa dilihat ya di situ. Nah, maka ya resultannya adalah ini ya. Anda bisa menjumlahkan masing-masing skalar ini gitu ya. Jadi kita misalnya akan mendapatkan R ya. Nah, R itu vektor R ini kan juga bisa ini kan menjadi Rx ya. Rxi ya plus Ryj ya kan. Nah, Rx ini adalah penjumlahan F1X dengan F1Y. Ry ini adalah penjumlahan antara F1Y dengan F2Y. Oke? Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi bisa dijumlahkan berdasarkan komponen-komponennya. Bisa dipahami ya, ini ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, F1X itu positif, F2Y, F2X juga positif karena ke kanan. Ya. Kemudian F1Y itu positif, namun F2Y-nya negatif, Anda bisa lihat ya, karena komponen F2-nya ini dalam arah Y itu ke bawah, ya. Jadi Anda bisa lihat di sini, ya, contohnya. Oke, ini sekarang jam berapa ya? Kita punya waktu sekitar 10 menit lagi. Ini ada beberapa contoh ya soal ya misalnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Enggak. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, izin tanya Pak. Ya silakan. Saya ingin tanya tentang gaya terdistribusi. Itu contohnya bisa seperti parasut bukan Pak? Gaya terdistribusi. Nah, Anda tadi tanya parasut ya. Ya. Nah, tergantung yang ditengoknya itu apanya. Ya. Kalau yang ditengoknya itu adalah tadi ada gambar ya. Sebentar ya, saya ini kan lagi nih. Ini kelihatan ya parasutnya ya? Kelihatan Pak. Sudah kelihatan ya. Jika yang Anda tengok itu adalah si kabelnya, maka ini adalah gaya-gaya terkonsentrasi, itu gaya kabel ya. Yang itu concurrent ya, dia menuju satu titik di sini nih ya kan. Seperti itu. Tapi yang Anda tengok itu adalah si ininya, si parasutnya itu ya. Maka itu adalah gaya terdistribusi ya. Jadi kalau saya gambarkan lagi ya misalnya ya. Nih. Di sini ada gaya angkat ya yang diberikan pada permukaan dalam ya dari si parasut itu gitu. Ya. Ini adalah gaya terdistribusi. Begitu. Ada banyak ini nanti gayanya ya. Gitu ya. Nah, yang kemudian ini nantinya ini bisa pakai warna lain nggak ya? Sebentar. Nah, apa ya? Kuning jelas ya. Oke, ya. Nah, ini adalah gaya tali. Ya, ini tergantung berapa titik ya talinya itu ya.
Yang kuning itu adalah gaya talinya, kabelnya, ya. Yang merah, panah-panah merah itu adalah gaya angkat yang diberikan pada parasut itu. Seperti itu. Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa paham, Pak. Paham ya? Jadi di parasutnya itu gaya terdistribusi, yaitu gaya lift yang diberikan oleh si udara itu, gitu, terhadap si parasutnya itu, gitu, ya. Nah kemudian parasutnya ini kan diikat dengan tali ya. Nah talinya ini yang kuning itu, gitu. Seperti itu. Oke? Cukup? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Pak izin bertanya Pak. Mangga. Yang tadi soal yang sama si parasut itu kan si tali itu kan menarik payung parasutnya itu kan apa ya, sudutnya berubah-ubah dari ujung tali lama-lama ke tengah. Nah itu berarti ketika kita menghitung persatuan gaya dari tali itu akan berbeda ya Pak besar, karena sudutnya itu kayaknya Betul, betul. Jadi dalam kondisi seperti ini, besaran gaya tali di sini dengan yang di sini boleh jadi berbeda besarannya. Ada yang lebih tegang dan ada yang lebih kendor gitu ibaratnya begitu. Ini sangat tergantung dari gaya lift ya, gaya angkat dan juga angin yang bekerja di situ. Ini lumayan kompleks ini sebenarnya, ya. Begitu. Betul. baik Pak, makasih Pak. Ya. Lagi yang bertanya silakan. Izin bertanya Pak. Maka. Yang tentang parasutnya Pak. Kalau Masih dia parasut. pakai gaya angkat kan, artinya kan tekanan yang di bawah parasut harus lebih besar daripada yang di atas parasut Pak. Iya. Jadi itu talinya bukannya memiliki gaya tekanan gitu Pak. Jadi memiliki tekanan gitu Pak. Tekanan maksudnya gimana? Tadi kan tali itu kan kabel Pak. Jadi dia itu cuma punya gaya Menarik. tarik gitu. Betul. Jadi tadi kan gaya di bawah parasutnya itu kan lebih besar daripada di atasnya Pak. Jadi di bawah parasut itu tali itu punya tekanan gitu Pak. Gaya tekan gitu Pak. Oh, maksudnya itu. Enggak. Jadi gini ya. Ini misalnya kan parasut ini. Misalnya nih. Nah, ini kan kain ya. Parasut itu semacam kain ya, kain parasut ya kan, seperti itu. Ya. Jadi pada permukaan dalam parasut itu dia akan terangkat ya. Dia seolah tuh dia akan merasakan gaya angkat. Ya. Seperti itu. Gitu ya. Seperti itu. Nah, jika tidak ada tali, apa yang terjadi? Kemungkinan si parasutnya akan ya melayang-layang kemana-mana gitu kan ya, kira-kira ya, seperti itu ya, seperti itu. Nah ini sebagai reaksinya ya ini ada, jadi gini sebenarnya sorry kebalik ya. Jadi sebenarnya aksi reaksinya ini agak kompleks emang nih kalau dibicarakan sebagai aksi reaksi ya. Karena gara aerodinamika di sini ada angin ya, angin juga itu aksi sebenarnya. Jadi ini sangat mempengaruhi ada aksi ada reaksi ya. Jadi di sini si tali ini ya. Tali inilah yang menahan si parasutnya itu tidak kemana-mana gitu ya. Dan tali ini juga sebagai reaksi dari berat si orang. Ini ada orang nih di sini. Orangnya ini kan ditahan oleh tali. Ya enggak? Orangnya itu ditahan oleh tali. Orang itu punya gaya berat, W. Ya kan? Seperti itu. Ya. Jadi karena orang ini mau jatuh, nah ini kalau saya pendekatannya dari sini aja lebih enak nih ya.
Jadi orang ini dia punya gaya W. Oke, kalau dia tidak ditahan dia akan jatuh bebas. Oke. Nah, namun untuk menahan dia dari jatuh bebas, ya, dia itu ditahan oleh tali yang terikat pada parasut. Gitu. Kalau parasutnya itu dia tidak punya gaya angkat, maka dia akan semuanya akan jatuh bebas. Ya. Jika parasutnya nggak punya gaya angkat ya, maka ini semua akan jatuh bebas. Namun di sini pada parasut bekerja gaya angkat. Ya, gaya angkat pada parasut ini akan melawan gaya jatuh bebas dari orang itu. Gitu. Nah, apa namanya? Via apa? Lewat apa? Gaya itu ditahan lewat kabel. Gitu. Jadi kabel ini akan merasa ditarik. Kenapa? Karena dia di satu sisi ditarik oleh benda yang jatuh bebas ini, ditarik oleh orang yang ke bawah arahnya. Di satu sisi dia ditarik oleh si parasut yang mendapatkan gaya lift, gaya angkat. Gitu. Maka si tali itu selalu akan tertarik, mengalami gaya tarik. Begitu. Siapa tadi yang bertanya? Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa Pak, mengerti Pak. Terima kasih Ngerti banyak ya? Pak. Oke, sip. Nah ini nanti ya, adik-adik semua ya, kalian dengan statika struktur ini nantinya diharapkan punya kemampuan untuk menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada satu sistem model seperti ini nih, gitu. Ya, jadi Anda bisa menjelaskan seperti yang tadi saya jelaskan, gitu. Ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan ya, tapi ini waktunya udah mau habis nih. Ini nggak apa-apa deh, sedikit aja. Sebenarnya tadi saya tuh mau latihan soal nih, tapi waktunya nggak kekejar. Karena kita cuma 1 jam ya nanti, tapi mungkin kita lanjutkan di kesempatan berikutnya hari Rabu ya. Nah di sini nanti mungkin saya akan kasih PR ya buat Anda untuk pekan depan. Ini terkait dengan vektor gaya ya. Ini modelnya seperti inilah kira-kira nanti soalnya. Ya contoh nih misalnya. In the line of action of 2.4 kN force F runs through the point A and B. Ya, jadi ada satu gaya sebesar 2,4 kN. Dia melewati titik A dan B. Artinya dia searah dengan garis yang melewati A dan B. Gitu, ya. Kemudian determine the X and Y scalar component of gaya F itu. Anda diminta skalarnya. Artinya di sini Fx dan Fy-nya berapa. Ya, seperti itu. Nah, di sini F-nya sebagai skalar itu 2,4 kilonewton. Gitu. Oke. Nah, ini mudah. Caranya gimana? Anda tinggal tentukan aja berapa nih sudut. Membentuk sudut berapa. Ini kan terhadap garis X ya, misalnya ya. Ini katakanlah ini theta. Ini tetanya berapa, ya kan? Jadi nanti setelah Anda hitung tetanya, ini kan udah tahu koordinatnya ya. Berarti kan tahu dong kalau kita buat ini sebagai segitiga. Sebagai segitiga ya misalnya. Anda tahu X dan Y-nya gitu ya. Maka Anda bisa hitung tetanya. Kemudian nanti Fx sebagai skalar itu adalah F cos theta dan Fy sebagai skalar ya ini. Ini adalah F sin theta. Sudah selesai. Ya. Nah, kemudian ini yang soal berikutnya. A cable stretched between the fixed support A and B is under a tension of T of 900 pound. Express the tension as a vector using the unit vectors I and J. First as a force TA acting on A and second as a force TB acting on B. Ya, jadi ini tergantung vektor mana yang dilihat ya. Vektor ini TA
atau vektor TB. Oke, seperti itu. Ya, jadi kan vektor punya arahnya, ya. Ya, TA ini arahnya ke kanan bawah, TB itu ke kiri atas, ya kan. Nah, jadi caranya gimana menentukan ini? Sama gampang ya, Anda tinggal tentukan ini berapa nih sudutnya, misalnya sudutnya theta ini misalnya ya. Dan tadi ini T-nya ini sebagai resultan itu adalah 900 pound. 900 pound. Anda hitung berapa theta, ini kan udah diketahui ini 2 feet, ini 3 feet, Anda bisa hitung ya tetanya berapa. Maka TX dalam ini adalah T cos theta, ya. Sedangkan TY sama dengan T sin theta. Nah, tapi ini sebagai skalar, ya. TX dan TY sebagai skalar, ya. Nah, sekarang kalau kita bicara TA ini I-nya ini kan ke kanan ya arahnya, ya enggak? Sedangkan J-nya ini ke atas, ya. Sorry, saya koreksi. Ini adalah koordinatnya, di mana I ini ke kanan positif, J itu ke atas positif. Karena itu ketika kita bicara TA yang dia itu arahnya ke kanan bawah, maka I-nya positif, J-nya negatif. Karena dia berlawanan dengan positif Y, ya. TB kebalikannya, I-nya itu negatif, Y-nya itu atau J-nya itu adalah positif. Ini bisa dipahami ya, ini sederhana ya, gampang ya. Nah, kemudian ini berikutnya ya. Ya, ini model-model seperti ini Anda bisa ya belajar nanti sendiri. Nanti akan ada PR lah terkait dengan ini. Ya. Kalau ini konsensus nih, cable stretch between A and B on the fixed brackets welded to the tilted I-beam, ya, is under a tension of 800 Newton. Jadi ini kabel ini yang menghubungkan A dan B, itu dia punya tensi sebesar 800 Newton, ya kan? Determine the NT and XY components of the tension acting on point A. Jadi Anda diminta menghitung berapa gaya yang bekerja pada A, tapi mengikuti koordinat lokal ini NT dan XY gitu. Ya, jadi itu gimana, prinsipnya sama sih. Intinya di sini Anda bisa menggambarkan seolah di sini ada pertama ya. Ini adalah T ya. Dan ini adalah N. Ya kan? N ya. Nah, Anda tinggal hitung ini berapa sudutnya. Nih misalnya sudut alfa ini berapa misalnya ya. Kan ini sorry ya, ini kalau ditarik garis begini ya. Anda bisa tahu berapa komponen ininya ya, tingginya dan komponen panjangnya. Sehingga Anda bisa hitung berapa alfa. Ya tinggal diproyeksikan terhadap N dan diproyeksikan terhadap T. Dalam hal ini ketika gaya tali diproyeksikan terhadap sumbu T, maka dia positif. Ya. Betul ya? Nah, kemudian jika dia diproyeksikan terhadap sumbu N, maka dia negatif nantinya. Oke? Nah, kemudian yang berikutnya sumbu XY. Ya udah nih, sorry. Anda gambarkan aja di sini nanti ada lokal koordinat X ya. Sorry ini enaknya pakai warna yang berbeda ya. Anda ada kuliah nggak jam 8? Halo? Nggak ada, Pak. Ini lewat, ini pas sedikit nggak apa-apa ya. Sorry banget nih. Ya. Aduh ini gambarnya sorry. Ini warna apa ya enaknya ya. Warna hijau. Oke hijau ya. Nah ini adalah X. Dan ini adalah Y misalnya ya. Nah ini sama, ini untuk koordinat X dan Y, Anda tinggal proyeksikan gaya tali itu terhadap masing-masing koordinat gitu ya. Jadi di sini Anda misalnya ini terhadap X nih, berarti Anda harus cari sudut ini nih. Katakanlah ini sudut theta ya misalnya.
ya. Kira-kira gitu ya. Kan ini ada informasi 10 derajat nih terhadap ini. Jadi di sini berarti theta itu adalah berarti di sini theta sama dengan alfa plus 10 derajat. Kelihatan ya dari situ. Ya. Nah, jadi nanti gaya talinya itu tinggal diproyeksikan terhadap X dan diproyeksikan terhadap Y. Ya. Bisa dipahami ya ini ya, mudah-mudahan ya. Ya tinggal nanti ini misalnya gaya tali nih, gaya tali apa nih, T-nya gitu, TA ya. Vektor ya di situ ya, TA. Nah, dia diproyeksikan terhadap X ya TA, berarti T cos theta gitu. Di mana T-nya 800 Newton ya. Kemudian dia diproyeksikan terhadap Y adalah T sin T di sini 800 ya. 800 Newton sin theta. Nah, tapi dia negatif karena dia arahnya kebalikan dari positif Y gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Silakan. Maaf Pak, izin bertanya. Hmm. Untuk soal yang ada kabel-kabel seperti itu, Hmm. berat dari kabel diperhitungkan juga nggak ya Pak? Oke, baik, makasih ya, bagus nih. Jadi dalam banyak kasus, untuk kasus kabel itu beratnya seringkali diabaikan, ya. Namun ada beberapa kasus yang berat talinya atau berat kabelnya tidak diabaikan. Nah, tapi biasanya kalau untuk kasus yang seperti itu akan dikasih tahu di soalnya. Berat tali tidak diabaikan, begitu. Nah, kalau seperti itu, beda nanti hitungan sudutnya itu. Ya, kalau di sini kan asumsinya nih berat tali diabaikan sehingga tali itu sudutnya perfect garis gitu, mengikuti garis yang menghubungkan antara dua titik ini gitu. Ini misalnya contoh kasus yang ini ya. Talinya ini kan menghubungkan atau kabelnya ini menghubungkan A dan B dengan gaya 800 Newton ya. Nah, jika talinya misalnya saat ini beratnya tidak diabaikan, maka sudutnya ini enggak seperti ini gitu. Jadi dia akan melengkung sedikit. Melengkung misalnya ini A ya dan ini B ya. Maka dia akan ini exaggerated ya, maka melengkung gitu. Seperti itu. Nah, ini ada hitungannya lagi lah nanti. Tapi umumnya yang dalam kita bahas saat ini, umumnya berat talinya diabaikan. Begitu ya? Iya Pak, terima kasih. Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya Pak. Silakan. Selama kuliah ini kita akan pakai sistem metrik atau imperial ya Pak? Oh, kita akan pakai sistem metrik. Metrik ya. Jadi Newton, meter, milimeter, kilogram, seperti itu. Cuma memang nanti kadang ada soal-soal yang, ya punten ya, ada contoh soal ya, yang dalam British gitu. Nah itu, tapi kita kalau dalam ujian nanti selalu dalam metrik. Oke? Iya Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Jadi nanti tolong belajar lagi vektor ya. Ini penjumlahan vektor dan seterusnya di recall lagi ya, kira-kira begitu. Ya. Nah ini sebenarnya kalau ada waktu lagi nih saya mau ngasih contoh soal tapi nggak ada waktu. Kita berikutnya aja ya. Baik, ini sudah jam 8. Ada pertanyaan terakhir mungkin? Silakan. Mudah-mudahan semua udah masuk lagi ya ke dalam grup ini ya. Mudah-mudahan ya, saya nggak tahu ini. Ada yang masih belum bergabung apa enggak ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan ya untuk pagi ini. Jadi sampai ketemu lagi nanti hari Rabu ya, hari Rabu jam 1. Mungkin saya akan kasih PR ya sedikit lah 1 soal atau 2 soal ya untuk kalian berlatih. Nanti PR itu biasanya akan diumumkan di EduNext ya.
dan dikumpulkannya juga via Edunex. Jadi silakan Anda juga mengakses Edunex. Oke? Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pekan depan.